Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amalia Salsabila, Leli Hernani, Nur Intan Puspitasari, dan juga Dewi Kumalaningsih. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan dan perumusan akuntansi keuangan syariah. Sejarah perkembangan dan perumusan akuntansi keuangan syariah. Akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan ilmu yang baru. Hal ini dilihat dalam peradaban Islam yang pertama sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara serta menjamin kesejahteraan sosial. Sejak saat itu, masyarakat telah memiliki jenis akuntansi yang disebut Kitabat al-Awal atau disebut pencatatan uang. Tulisan ini telah muncul sebelum Double Entry ditemukan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1994. Ternyata Islam lebih dahulu mengenal sejarah akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada 610, yakni 800 tahun lebih awal dari Lucas Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Prinsip dan konsep dasar perumusan akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, ada prinsip pengungkapan, yang artinya tidak ada yang dimanipulasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, prinsip konsistensi, prosedur yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip dasar aktual, kas diakui pada saat terjadinya transaksi. Yang keempat, prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, yaitu yang dimasukkan ke dalam laporan harga tetap beli 5 dan tidak berubah. Yang kelima, prinsip pertandingan, yaitu beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Konsep dasar akuntansi keuangan syariah. Yang pertama ada entitas bisnis. Entitas bisnis atau kesatuan bisnis adalah perusahaan atau lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemiliknya secara pribadi. Yang kedua, kesinambungan. Suatu aktivitas dianggap akan berjalan terus. Yang ketiga, stabilitas daya beli unit moneter. Uang atau alat tukar yang digunakan harus bersifat stabil atau tetap. Yang terakhir ada periode akuntansi, yaitu periode akuntansi syariah mengikuti haul zakat, yaitu setahun. Perhitungan dilakukan setiap akhir tahun. Perkembangan akuntansi syariah dan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi syariah mulai banyak diperbincangkan pada awal tahun 90-an, tepatnya setelah Bank Syariah pertama berdiri, yakni Bank Muamalat Indonesia, atau biasa disebut dengan MUI, dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Tentunya pada saat perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pasti mengalami proses yang cukup panjang. Lalu, menurut Muhammad, perkembangan akuntansi syariah ini yang di Indonesia dilatar belakangi oleh ketidaknyamanan umat Islam terhadap penyakit dualisme ekonomi syariah yang muncul sebagai akibat ketidakmampuan umat Islam menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi syariah. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Maka pada tanggal 18 Mei 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengesahkan exposure draft standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau EDSAK EMKM. SAK EMKM ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Laporan keuangan pada SAK EMKM hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602. Berbicara tentang standar akuntansi, menurut saya itu suatu hal yang sangat penting karena standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan
dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar akuntansi syariah. Yang pertama ada dasar aktual, yaitu laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Karena itu identitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai siklus akuntansi syariah. Yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada rekam transaksi, yang ketiga posting ke buku besar, lalu yang keempat neraca saldo yang belum disesuaikan, lalu yang kelima ayat jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan keuangan, dan yang terakhir ada penutup buku. Yang selanjutnya ada transaksi syariah. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Lalu yang kedua ada istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pembuatan barang dengan kriteria tertentu dan persyaratan yang tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pembayaran atau pelunasannya dilakukan di awal atau segera sebelum barang pesanan diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya ada akun-akun akuntansi syariah. Dalam kelompok akun akuntansi syariah ada 2, yaitu kelompok akun real atau neraca dan kelompok akun nominal atau laba rugi. Dalam kelompok akun real atau neraca dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Kelompok aktiva ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada prinsip jual beli, yang kedua ada prinsip ujroh, dan yang ketiga ada prinsip bagi hasil. Dalam kelompok pasiva terdapat 2 macam. Yang pertama ada prinsip wadiah. Lembaga keuangan syariah dalam prinsip ini menggunakan akad wadiah yadamah, di mana lembaga keuangan syariah atas izin penitip diperbolehkan menggunakan manfaat yang ada pada barang titipan dengan ketentuan barang yang dititipkan harus ada jika diambil sewaktu-waktu oleh penitip barang. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Dalam prinsip ini lembaga keuangan syariah menggunakan akad mudharabah mutlak. Yang selanjutnya mengenai kelompok akun nominal atau laba rugi. Dalam kelompok akun nominal laba atau rugi terdapat 4 macam. Yang pertama ada pendapatan usaha utama. Di dalam lembaga keuangan syariah digolongkan ke dalam pendapatan usaha utama, yaitu pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan dana yang berasal dari prinsip jual beli. Lalu yang kedua ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan imbalan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada pemilik modal dengan sistem bagi hasil usaha yang didapatkan lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana yang besarnya tergantung dengan besarnya hasil usaha yang diperoleh. Yang selanjutnya ada pendapatan usaha lainnya. Pendapatan usaha lainnya merupakan semua pendapatan atau upah yang didapatkan lembaga keuangan syariah melalui kegiatan usaha lain yang dilakukan atas dasar imbalan. Yang
selanjutnya ada beban operasional. Dalam beban operasional yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua prinsip, yaitu prinsip revenue sharing dan profit sharing. Jika pengelolaan dana yang menanggung semua biaya usaha yang terjadi, maka lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip revenue sharing, yaitu pendapatan sebelum pajak dikurangi biaya. Dan jika semua beban terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu LKS dan pengelola dana, maka LKS menggunakan prinsip profit sharing. Yang selanjutnya ada laporan keuangan entitas syariah. Laporan keuangan yaitu suatu daftar finansial suatu entitas yang disusun secara sistematis pada satu periode atau catatan yang memberikan informasi tentang suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode atau dalam kurun waktu 1 tahun. Di dalam laporan keuangan entitas syariah ada beberapa akun. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan pada entitas syariah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktiva, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Dalam penyajiannya, entitas syariah memisahkan antara aset lancar dan aset tidak lancar, dan juga memisahkan antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dalam pelaporannya, antara aset dan hutang disajikan berbeda. Aset lancar dilaporkan menurut ukuran likuiditas, sedangkan hutang dilaporkan menurut tanggal jatuh temponya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non-usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas harus dilaporkan selama periode yang sudah ditentukan dan diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dapat menggambarkan keadaan suatu entitas syariah, apakah entitas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan aset bersih atau harta selama periode yang dilaporkan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang digunakan oleh entitas dan harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dan berisi penjelasan naratif dan rincian jumlah yang ada dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan transaksi dan bisnis. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan bagaimana perolehannya dan penggunaannya. Yang ketiga, membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, untuk informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang kelima, pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Yang keenam, untuk menilai prospek arus kas. Yang ketujuh, sebagai informasi atas sumber daya ekonomi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.